apa yang terjadi di Jabal ini atau di gunung ini, Bapak Ibu sekalian. Sejarah yang terjadi adalah ketika baginda Nabi Muhammad SAW melaksanakan perjalanan hijrah ke kota mana Bapak Ibu hijrahnya? Madinah. Ke kota Madinah Al-Munawwarah. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan hijrah ke Madinah Al-Munawwarah yang saat itu bernama kota Yathrib, beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melaksanakan hijrah dengan mulus, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita pakai bus mulus sampai di kota Makkah dari Madinah, atau kita mau berangkat dari Makkah ke Madinah mulus perjalanan kita. Tapi pada zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang-orang kafir Quraisy mengumumkan siapa saja yang mampu menangkap Muhammad dalam keadaan hidup atau mati, maka akan diberikan hadiah 100 unta terbaik. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Berarti Nabi Muhammad pada saat itu seorang DPO ya, yang dicari orang dalam pencarian ya. Bapak dan Ibu sekalian, lalu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat yang paling mulia yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melaksanakan perjalanan hijrah pada malam hari. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil perjalanan tidak langsung menuju ke arah kota Madinah Al-Munawwarah, walaupun yang dituju adalah sebenarnya kota Madinah Al-Munawwarah. Beliau berjalan dahulu ke arah belakang kota Makkah yang berlawanan dengan arah kota Madinah Al-Munawwarah untuk mengelabui orang-orang kafir Quraisy yang sedang mencari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bapak dan Ibu sekalian, apa yang terjadi? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar mendaki bukit Thur ini, Bapak Ibu sekalian, mendaki Jabal Thur dan tinggal di dalamnya selama kurang lebih 3 hari 3 malam. Tinggal di dalam gua ini, Bapak Ibu sekalian, tanpa AC, tanpa air, dan di sana bisa jadi ada serangga, bisa jadi ada ular atau kalajengking. Kita tidak tahu Bapak Ibu ya. Tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq memutuskan untuk bersembunyi di gua ini yang berada di puncak Jabal Thur selama kurang lebih 3 hari. Bapak dan Ibu sekalian, coba kita perhatikan kiri dan kanan. Kota Makkah ini benar-benar dipenuhi dengan bukit batu. Kalau di Indonesia dipenuhi dengan apa Bapak Ibu? Ya, gunung yang penuh dengan pepohonan, yang rimbun, yang penuh dengan buah-buahan, yang di atasnya kita diberikan rezeki dan dari tanahnya juga kita diberikan rezeki. Lalu di sini terbalik 180 derajat Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu kaget kalau pertama kali melihat kondisi ini, tapi beginilah kondisi Jazirah Arab dari zaman dahulu Bapak Ibu sekalian. Cuman saat ini sudah sangat modern. Kalau zaman Rasul dulu, rumah-rumah mereka dari pelepah kurma dan atapnya dari daun-daun kurma. Jalannya mau kemana-mana pakai kuda, atau kalau tidak pakai unta, atau pakai keledai. Kalau sekarang kemana-mana kita pakai bus atau pakai motor, tinggal pesan taksi mudah dan murah Bapak Ibu ya. Kalau dulu orang mau jalan harus kasih makan tunggangannya dulu, kasih makan rumput supaya kuat jalan. Masya Allah. Kalau zaman dahulu Bapak Ibu sekalian, orang mau perjalanan jauh itu biasanya pakai unta. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kalau mereka kehausan di tengah jalan, di tengah padang pasir, dan air mereka sudah habis, apa yang dilakukan? Mereka menyembelih untanya dan mengambil air minum dari punuk unta. Nah, di punuk unta kan ada air itu, diminum sama mereka untuk melangsungkan kehidupan di tengah padang pasir. Lalu daging untanya mereka makan. Itu cara orang bertahan hidup zaman dahulu. Kalau zaman sekarang, kalau lapar apa yang dilakukan Bapak Ibu? Kita tinggal cari toko makanan terdekat.
tinggal mampir. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Lalu setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beristirahat atau bersembunyi di Jabal Tur ini, di dalam gua yang berada di puncak gunung Jabal Tur, nanti Bapak Ibu lihat seberapa tinggi tempat ini, tempat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi ya, setinggi apa gunung tersebut. Maka berangkatlah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdua, beliau dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ke kota Madinah Al-Munawwarah. Bapak dan Ibu sekalian, ada satu ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan peristiwa bersembunyinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam gua ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah ayat yang turun untuk menjadi saksi sampai hari ini yang menceritakan peristiwa bersembunyinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Jabal Tur. Sebentar saya izin lihat Bapak Ibu ya, apa sudah sampai apa belum?